Saya akan mereaksi ucapan Presiden Prabowo yang mengatakan kalau mau kabur aja ke Yaman. Ini satu indikasi bahwa isu nasab yang meresahkan umat, meresahkan bangsa telah sampai ke istana. Kemudian direaksi oleh saudara Muhammad Rizik Syihab dengan berapi-api. Selanjutnya saya ingin mereaksi saudara Rizik Syihab menuduh Prabowo fasis, rasis. Yang rasis Prabowo apa Mbak Alawi? Buktinya mana? Mbak Alawi itu rasis. Perempuan Mbak Alawi haram dinikahi oleh pribumi. Ini rasis pakai banget. Rizik kemarin bilang bangsa Indonesia harus terima kasih kepada Mbak Alawi. Ini kan kurang aja. Kalau dia ngomong tuh kurang ajar. Kalau gue kurang aja. Lo Mbak Alawi mesti terima kasih sama Indonesia. Kalian tinggal di sini, Masya Allah, negeri yang gemah ripah loh, jinawi. Coba itu tinggal di Yaman, di Tarim, yang nanti puja-puja sebagai negara yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi ocehan Rhoma Irama di podcastnya, yaitu berkenaan dengan pidato Presiden Prabowo yang kemudian ditanggapi oleh Imam Besar, di mana Imam Besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab itu beliau sedang menasehati Presiden Prabowo agar berhati-hati ketika mendengarkan masukan khususnya dari Jenderal Baliho dan ada lagi Menteri serba urusan, yang kemudian akhirnya keluarlah pidato Presiden tentang kabur ke Yaman. Jadi Habib Rizik ini lagi nasehatin karena kegaduhan masalah nasab ini di Indonesia sedang terjadi sangat luar biasa, dan Jenderal Baliho itu memang tidak suka dengan Habib Rizik, tidak suka dengan para habaib, maka akhirnya terjadilah pidato seperti itu. Maka Habib Rizik menasehati Presiden Prabowo untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Kemudian beliau menganalogikan berteman dengan setan. Nah, kalimat setan itu ada di Al-Quran, di mana setan itu adalah sifat yang sangat buruk, yang tentunya bisa mengajak kepada sesuatu keburukan. Jadi nggak ada salahnya kalau Habib Rizik bikin contoh berteman dengan setan, maka jadi setan. Itu udah biasa, bahas setan, kalimat setan itu di Al-Quran ada, nggak ada masalah. Nah, di sini Rhoma Irama juga mengatakan bahwa pidato Cak Imin, Presiden Prabowo juga ragu terhadap habaib. Cak Imin ini politisi, nah, dan kalimat ragu terhadap habaib itu ragu dalam hal apa juga nggak ditegaskan oleh Cak Imin. Bisa jadi dukungan politik atau apa. Lalu dia singgung Nusron Wahid, mencintai para habaib, sering datang ke majelis para habaib. Saya anggap antara Cak Imin dan Nusron Wahid itu lebih bagus Nusron Wahid, karena beliau datang ke habaib, ke ulama, rajin datang ke maulid, ke haul dengan tulus. Dia datang untuk mempersatukan habaib dan ulama, dan ini ajaran Islam. Beda sama Cak Imin, datang kalau udah perlunya. Waktu lagi jadi calon wakil presiden, dia datang ke Petamburan, ke Habib Rizik. Nah, sekarang justru dia ke habaib seperti ini, politisi macam apa begini modelnya. Jadi saya menduga bahwa Rhoma Irama ini lagi membela Jenderal Baliho, karena Jenderal Baliho itu pembinanya PWI. Jadi dia cuma membela aja, nggak terima pembina PWI itu disamakan dengan setan. Seperti itu aja. Lalu kemudian Rhoma juga mengatakan tuh kalau di zaman Soekarno, Mbak Alawi udah diusir. Dia contohkan etnis Cina tuh, saya lupa yang disebut siapa itu. Pertanyaannya kapan habaib atau Mbak Alawi ini memberontak di Indonesia? Gak ada sejarahnya para habaib memberontak. Bahkan dulu bikin partai Arab tuh antara habaib dan masyaih, akhirnya nggak jadi karena dianggap ini bisa semacam
kesukuan gitu. Mereka nggak jadi bikin partai Arab. Artinya beliau betul-betul melebur sebagai NKRI. Jadi nggak ada sejarahnya para habaib memberontak di negeri ini. Maka nggak mungkin juga Soekarno akan mengusir para habaib. Dan perlu dicatat, habaib banyak yang jadi raja nih di Indonesia. Contohnya seperti Pontianak, Kalimantan Barat. Itu dari Bang Marga Al-Gadri, itu raja. Dan di tempat-tempat yang lain. Lalu kemudian Rhoma Irama juga mengatakan bahwa Prabowo pidato ada tamu yang 100 tahunan tinggal di Indonesia nggak mau pergi. Ya lagi-lagi Prabowo nggak sebut etnisnya. Kalau bicara etnis kan bukan cuma Arab aja, banyak etnis. Nah, dia nggak sebut. Nah, kenapa Rhoma Irama menggiring ini ke habaib? Ini kan Rhoma Irama sendiri, karena memang dia udah nggak suka sama habaib, jadi diarahkan ke habaib. Ini nggak adil namanya, karena presiden nggak menyebut tamu yang ratusan tahun itu siapa, karena banyak di Indonesia ini pendatang dari Arab, dari Cina, dari Eropa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian masalah pahlawan di Indonesia, dia bilang dari Ba'alawi. Kita kalau belajar sejarah, banyak pahlawan dari habaib. Kitanya aja nggak mau menggali, dan kita nggak adil dalam menggali sejarah. Contohnya di daerah Tangerang, Lengkong, itu ada pahlawan dari habaib. Kalau nggak salah tuh bangsanya Al-Haddad. Itu berjuang dulu dalam kemerdekaan dan yang lain-lain. Lalu kemudian Rhoma mengatakan bahwa Dudung ini atau Jenderal Baliho ini nurunin baliho pada waktu Imam Besar pulang dari Saudi, ya, itu masyarakat Indonesia harus berterima kasih. Nah, ini yang mengerikan. Rhoma Irama mengatakan kalau nggak diturunkan tuh baliho, Habib Rizik ini bisa dikultuskan. Masya Allah, ini fitnah. Itu Dudung Baliho atau Jenderal Baliho itu, kenapa dia menurunkan baliho saat itu? Ya karena perintah Jokowi presidennya, yang dimana Jokowi itu saat itu sedang berhadapan-hadapan dengan imam besar, sedang perang dengan imam besar, dalam tanda kutip perang politik dengan imam besar. Nah, dia mengikuti perintah daripada Jokowi sehingga untuk melakukan hal itu, menurunkan baliho, minta agar FPI dibubarkan. Jadi ini jenderal penjilat menurut saya. Dan tahu nggak isi balihonya itu apa? Revolusi akhlak. Nah, dia kan selalu mengatakan revolusi jihad. Dari mana revolusi jihad? Revolusi akhlak. Menyerukan agar Indonesia ini berakhlak, dari mulai pejabatnya dan lain sebagainya. Jadi nggak benar kalau Habib Rizik itu minta dikultuskan. Nggak ada. Saya ini puluhan tahun lah sama Habib Rizik. Nah, Rhoma Irama ini kan nggak tiap saat sama Habib Rizik, cuma sekali-kali ketemunya. Menuduh Habib Rizik nggak punya akhlak apa segala. Emang dia tiap saat sama Habib Rizik? Nggak ada Habib Rizik itu minta dikultuskan. Adapun ketika beliau banyak pengikut, lebih-lebih waktu 212 sampai jutaan umat, itu kan sebetulnya gabungan dengan para ulama yang lain. Ya, cuman sosok Habib Rizik yang menonjol, yang kemudian akhirnya beliau menjadi figur utama. Dan ini karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin Rhoma Irama hasut nih, iri nih, yang udah lama berkiprah gitu kan, tapi nggak seperti Habib Rizik. Ya karena karomah itu dari Allah. Nggak mungkin orang bisa jutaan seperti itu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kata Rhoma, Jenderal Baliho itu bagus. Bagus dari mananya, Bang Rhoma Irama? Terindikasi dia terlibat di KM 50. Dan Anda nggak pernah tuh komentar tentang pembantaian KM 50. Nggak ada rasa empati. Ya karena memang Anda sudah terlalu benci dengan habaib,
lebih-lebih ke Habib Rizik, sehingga peristiwa KM50 tentang kemanusiaan, hak asasi manusia, HAM berat ini, Anda tidak pernah bersuara. Dan Anda perlu tahu, belum lama ini nih, berapa hari kemarin, digerebek tuh sarang judi online di daerah Hayamuruk, kalau nggak salah 300-an orang yang ditangkap, itu WNA tuh. Nggak ada tuh dari Yaman. Anda bisa cek tuh dari etnis mana aja. Dan nggak bersuara. Begitu pula bandar-bandar narkoba tuh yang tertangkap. Coba Anda cek tuh. Ada nggak tuh dari Yaman? Kan dari etnis yang lain. Yang akhirnya anak Anda sendiri terkena narkoba. Yang harusnya Anda tuh pikirkanlah nasib anak Anda yang sudah terkena narkoba. Lalu kemudian para habaib dianggap fasis, rasis di dalam urusan menikahi syarifah. Jadi begini, Bang Rhoma Irama, menikahi syarifah itu urusan fikih. Jadi ada aturan ufu'ah namanya. Anda harus hormati keputusan fikih itu. Anda nggak boleh itu dianggap fasis, dianggap rasis. Ini urusan fikih. Anda yang tidak mendalami, atau mungkin jangan-jangan Anda dulu pengen menikah sama syarifah, kemudian nggak bisa. Atau saya dengar Bunda Elvi dulu pengen dinikahin, tapi akhirnya dapat sama Habib. Anda kecewa sampai saat ini. Jadi ini kekecewaan Anda aja sebetulnya, nggak bisa nikahin syarifah. Kedengarannya begitu, berita yang beredar. Lalu kemudian Anda juga mengatakan harusnya masyarakat Indonesia berterima kasih yang disampaikan oleh Habib Rizik dengan para habaib, Wali Songo, para habaib berdakwah di Indonesia. Yaitu memang faktanya seperti itu. Di Sulawesi Tengah, di sana ada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Itu beliau berdakwah di sana, banyak mengislamkan orang-orang yang tadinya nggak mengenal Islam. Bahkan dijadikan bandara nama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri saat ini. Dan di daerah-daerah yang lain, di Maluku, kemudian di Irian. Di Irian tuh banyak bangsa Al-Hamid di sana. Nah, Anda sendiri udah pernah belum mengislamkan orang di Irian? Ini habaib dari Yaman datang ke sana, meninggalkan keluarga. Dan perlu diketahui Pak Haji Rhoma Irama bahwa para habaib itu datang nggak bawa istri, mereka menikah dengan warga Indonesia atau bangsa Indonesia. Makanya kita disebut akhwal. Akhwal itu artinya saudara seibu. Nah, mereka ini menikah dengan masyarakat Indonesia. Jadi gimana Anda mau usir gitu loh, atau suruh kabur ke Yaman, atau mereka keasikan dosa? Enggak, karena mereka nenek moyang mereka nih, artinya para leluhur mereka dulu datang ke Yaman nggak bawa istri, menikah dengan orang Indonesia. Jadi separuhnya udah pribumi istilahnya nih para habaib. Jadi wajar, bahkan wajib tinggal di Indonesia, karena dari sisi ibu mereka ini dari bangsa Indonesia. Ini Rhoma Irama perlulah menggali dengan adil. Ya tiji, umur dah senja antum. Nah di sini juga Rhoma Irama mengatakan para habaib ngaku-ngaku cucu Nabi biar menguasai Indonesia. Ini fitnah yang sangat luar biasa. Menguasai dalam hal apa? Menguasai dalam hal apa? Itu yang bikin reklamasi Pik 2 itu emang habaib. Itu dari etnis mana? Antum harus adil, antum harus objektif. Jadi sangat mengerikan narasi Rhoma Irama ini, diwarnai, didasari dengan hasud. Lalu kemudian dia juga kutip ayat yang namanya dakwah itu harus lembut. Ya, kalau Anda kutip ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu ayat dakwah. Imam besar Habib Rizik ini sedang nahi munkar. Anda harus pakai dalil yang berkaitan dengan nahi munkar. Kalau dalam Al-Quran tuh contohnya di surat At-Taubah berkenaan dengan Masjid Diror,
baca ji. Lalu kemudian hadis Nabi, "Umar aminkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Yang pertama biyadihi, dengan tangan. Ya begitulah tuh nahi munkar. Jadi jangan samakan antara dakwah dengan nahi munkar. Lalu kemudian Imam besar Habib Rizik dibilang provokator. Ini juga dahsyat. Astagfirullahaladzim. Beliau ini ulama. Ketika sedang menyampaikan nahi munkar, menyampaikan amar ma'ruf, ya seperti itu, harus tegas. Bagaimana dulu Rasulullah juga begitu. Bahkan menghadapi orang-orang kafir, orang-orang munafik juga harus keras. Wajahidil kufar wal munafiqina waghluz alaihim. Itu jihad itu. Ya intinya saya hanya ingin mengingatkan kepada Haji Roma Irama, Anda ini sudah udur, umur sudah 80 tahun. Banyak ibadah, banyak berzikir. Sekarang Anda ini masih bermusik. Ketika Anda sedang pentas atau sedang kontes, sedang show, itu berapa jam manusia-manusia yang hadir di show Anda, di kontes Anda itu lalai. Mereka itu nggak berzikir, saya yakin, malah joget. Ya, kemungkinan juga ada yang menenggak minuman keras dalam show Anda, dalam kontes Anda. Begitu pula lagu-lagu ciptaan Anda banyak dibawain sama artis-artis lain untuk mengiringi yang mungkin orang lagi mabok, orang lagi maksiat. Nah, ini pertanggungan jawaban Anda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muhasabah buat diri Anda. Dan Anda menuduh para habaib mengaku cucu Nabi. Bukan mengaku, memang para habaib cucu Nabi. Saya dan umat Islam yang lain lebih meyakini dan mengikuti para ulama-ulama terdahulu yang tidak membatalkan nasab para habaib. Nah, para habaib mengungkapkan dirinya adalah cucu Rasul karena ada kaitan fikih juga. Agar apa? Agar habaib itu nanti tentunya berkaitan dengan zakat. Mereka tidak boleh menerima kecuali di kalangan mereka sendiri. Habib, zakat ke Habib. Lalu kemudian agar umat ini mengetahui bahwasanya keturunan Rasulullah itu tidak terputus. Nah, kalau kita memuliakan habaib itu harus, bukan Habib minta dihormati, kita wajib menghormati dan memuliakan. Ini perintah Allah. Qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Wajib kita. Nabi dakwah nggak minta upah, tapi beliau minta agar qurobanya, apakah itu sahabat, keluarganya, zuriyahnya, itu kita sayangi, kita hormati. Jadi saya ingin memberi pesan kepada Haji Roma Irama, introspeksi diri sendiri, banyakin istighfar. Jadi istighfar Anda bukan untuk orang lain, untuk diri Anda sendiri. Yang sebentar lagi Anda masuk ke kuburan, ke liang lahat, umur 80 tahun. Malah kalau saya bisa menasehati nih, tinggalkan dunia musik yang bisa melalaikan. Baca zikir yang banyak, baca Quran yang banyak. Udah, kalau mau dakwah yang benar, nggak usah ikut-ikutan begal nasa. Dan Anda sendiri juga ngaku kan sebagai cucu Rasulullah yang dilantik sama Mogi itu, temannya Iman. Astagfirullahaladzim. Jadi Anda mengatakan habaib bukan durian Nabi, tapi Anda sendiri mengaku sebagai cucu Nabi. Ini luar biasa. Maka dari itu, Haji Roma Irama, kembalilah ke jalan yang benar. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wafatnya Anda dalam keadaan husnul khotimah. Stop Anda menyebarkan kebencian kepada habaib. Datanglah ke Robitoh, datanglah ke Habib Rizik, datanglah ke habaib yang lain dengan baik, dialog, diskusi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih rahmat buat antum, hidayah dan taufiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.